Pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Saya ini shift 3 karena shift 3 disuruh menjelaskan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat dulu soal nomor 2. Jadi di sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi, kita akan menyelesaikannya menggunakan uji mood median. Pertama-tama kita akan deklarasikan dulu sistemnya itu ada apa aja. Ada daring, ada tatap muka, daring, hybrid, dan masing-masing kolom tuh punya 5 data. Nah, kita run, terus kita akan membuat data frame menggunakan fungsi data frame. Kita namain data frame-nya exam data, terus kita tampilkan exam datanya. Nah, di sini sudah keluar. Lalu kita akan membuat box plotnya. Nah, terus kita akan, sebelum melakukan uji mood median, kita akan mendownload package RFID Memoir. Karena saya sudah mendownloadnya, saya tinggal memanggil package-nya saja. Lalu melakukan uji mood mediannya, kita ambil fungsi mood test, terus kita pilih skor, sistem, sama datanya ngambil dari exam data. Kita run. Nah, didapatkan skor Chi-square-nya ini 10,179 dan p-value-nya 0,006, dimana lebih kecil dibandingkan 0,05, maka H0-nya gagal ditolak atau H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan, pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajarannya. Saya juga sudah mengerjakan di Minitab dan hasilnya sama. Untuk p-value-nya 0,006, dimana H0-nya itu gagal ditolak. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan. Ini termasuk uji Chi-square karena membandingkan proporsi. Nah, kita buat dulu matriksnya, kita namain TK, terus akhiran NIM saya 116, kita masukin datanya 40, 65, 65, 45, 35, 30, 25, 15, 20. And row-nya itu barisnya itu ada 3. Terus kita running saja, lalu akan kita tampilkan matriksnya. Nah, lalu kita akan melakukan uji Chi-square. Kita namain hasil TK 116, terus kita ambil fungsi Chi-test, terus kita ambil matriks TK-nya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat hasil Chi-square-nya. Nah, di sini juga p-value-nya
didapatkan sebesar 0,02583. Berarti tidak H0-nya itu gagal ditolak, berarti tidak ada perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Saya juga sudah mengecek di Minitab, hasilnya juga sama. Sebesar p-value-nya itu didapatkan sebesar 0,026. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setelah sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin, tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Jadi sini ada datanya, data hasil pengukuran tingkat kebugaran. Lalu kita lanjut ke RStudio. Di sini kita akan melakukan uji Friedman. Terus kita menginput data observasinya di masing-masing kolom ya. Kita definisikan sebelum 4 minggu sama 8 minggu. Kita run. Terus dari hasil yang udah kita deklarasikan, data-data observasinya, kita membuat data frame yang kita namai hasil, terus akhiran NIM saya 116. Terus kita ambil fungsi data frame, terus ambil data observasi yang sudah dideklarasikannya. Lalu kita run. Nah, langsung muncul ini data frame-nya. Terus kita akan menggunakan fungsi Friedman test untuk melakukan uji Friedman-nya. Nah, di sini didapatkan p-value-nya sangat kecil dari 0,05, yaitu dimana 4,54 dikali 0, minus dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadi ini hasilnya 0,0000, sangat panjang sekali. Jadi H0-nya gagal ditolak juga. Terus kita lihat di Minitab. Nah, ini hasilnya p-value-nya karena 0-nya sangat kepanjangan, jadi tidak kebaca berapa angka di belakang komanya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar itu tersebut memiliki efektivitas yang sama. Nah, kita akan di sini menguji Kruskal-Wallis. Kita input sama masing-masing kolomnya, yaitu ada group discussion, daring, project, dan luring. Ini lalu kita akan langsung menguji Kruskal-Wallis-nya menggunakan fungsi Kruskal test. Terus kita ambil list dari data-data observasinya. Nah, di sini didapatkan p-value-nya itu sebesar 0,00130. Nah, karena p-value di
soal nomor 5 ini sebesar 0,01304, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya gagal ditolak. Berarti keempat metode pembelajarannya itu memiliki tingkat efektivitas yang sama. Untuk H1-nya itu minimal ada satu perbedaan dari tingkat efek dari empat metode pembelajaran itu, tingkat efektivitasnya minimal ada satu perbedaan. Tapi ini karena H0-nya gagal ditolak, berarti semua metode pembelajarannya itu memiliki tingkat efektivitas yang sama.